Oke, selamat pagi guys. Ada unit bagus nih guys. Hmm, Hyundai Tucson tahun 2011 generasi kedua. Wah, keren guys. Tuh tampakannya. Lebar mobil ini 1,8 meter lebih. Sementara panjangnya ini sekitar 4,5 meter. Jadi memang luas sekali dia. Kalau ground clearance-nya tinggi nih, kayaknya mau lebih dari 20 cm ini tinggi. Jadi untuk melibas jalan-jalan yang buruk ini oke. Untuk belakangnya lebar ya guys, lebar. Lekuk-lekuk bodinya ini cakep. Bagian bumper bawahnya, sekilasnya. Mobil ini merupakan generasi kedua. Kalau generasi pertamanya dia keluar mulai dari tahun 2004 sampai 2009. Kalau yang generasi kedua ini dimulai dari 2010 sampai 2013. Setelah itu 2013 ke atas masih tetap diproduksi generasi ketiga. Kalau yang ini dia generasi kedua. Untuk generasi kedua ini dia sudah dirakit di Indonesia mulai tahun 2010. Jadi di Indonesia disebut Hyundai Tucson. Kalau di beberapa negara Eropa lainnya disebut dengan Hyundai Tucson juga, tapi ada juga yang menyebutnya Hyundai iX35. Sementara kalau di Korea disebut Hyundai Tucson. Nah, Hyundai Tucson. Keren sekali guys. Bodinya betul-betul kelihatan kekar. Pokok untuk yang Gen 2 ini dia bentuknya betul-betul bagus ya. Untuk mobil ini tipe GLS dengan mesin sebesar 2000 cc DOHC. Mesinnya ini sudah DOHC guys. Coba kita lihat mesinnya. Nah, ini mesinnya guys. Dia sudah DOHC 16 valve. Untuk torsi maksimumnya itu 163 horsepower. Nah, mantap kan guys, 2000 cc dengan torsi segitu mantap. Jadi untuk jalan jauh, untuk melibas jalan-jalan yang rusak, untuk di jalan tol, keren dia. Tenaganya mantap, kecepatannya mantap. Ini dia sudah dikasih peredamnya. Ini bukan kelas ece-ece ini. Saya sudah pernah lihat yang beberapa mobil Jepang punya, kayaknya sih kualitasnya ini masih bagus dia. Tidak ada kayak pecah-pecah berserabut. Kualitas peredamannya bagus sekali guys ya. Ini mesinnya. Jadi power steeringnya dia masih pakai hidrolik, makanya mobil ini setirnya ringan sekali, ringan dan betul-betul lembut serta responsif. Jadi untuk ruangan mesinnya ini cukup lapang. Ini guys, untuk perawatannya jadi lebih mudah dia perawatannya. Ini aki, dia memakai aki maintenance free untuk mobil ini. Ini bagian filter udara, throttle body, busi dan koilnya ada di bawah sini. Ini bagian kotak ring modul ABS-nya. Mobil ini sudah dilengkapi sistem safety, selain ABS, EBD dan brake assist juga airbag. Sudah memiliki airbag. Tampakan mesin. Ini bagian talang.
kalau airnya cukup besar. Oke, ini konstruksi lampunya. Jadi dia ada dilapisin semacam karet supaya betul-betul rapi, dia rapi konstruksinya guys. Wah, ini cakepnya. Nah, ini ada grill beserta emblem Hyundai-nya. Keren ya guys. Ini lampu fog lamp-nya keren. Untuk yang tahun 2013 ke atas dia bentuknya masih sama, cuma ada dikasih list, ada list, tapi listnya itu bisa dibeli pisah, dipasang di sini. Cakep sekali bentuknya. Jadi kembali lagi ke mesinnya, mesinnya ini 2000 cc yang tipe Theta 2, 2000 cc Theta 2. Oke, untuk mobil ini berpenggerak roda depan. Ada juga sebetulnya dia yang all wheel drive, jadi berpenggerak 4 roda atau double gardan, tapi yang di Indonesia ini yang beredar hampir semuanya itu yang berpenggerak roda depan 4x2, jadi tidak ada double gardan dia. Dan salah satu kelebihannya lagi transmisinya ini guys, dia 6 speed, jadi perpindahan transmisinya ini betul-betul halus, bertenaga dan halus, karena mobil ini transmisinya matic konvensional, jadi dia lebih responsif, lebih bertenaga, tapi tetap halus. Nggak kalah sama halusnya transmisi matic CVT. Cuma CVT kan dia agak-agak lemot, dia untuk responsifnya kurang, untuk tanjakan apa agak kurang. Tapi kalau matic konvensional betul-betul raja dia di tanjakan, tenaganya, responsifnya dia rajanya. Dan mobil-mobil transmisi matic konvensional sekarang itu sudah mengadopsi 6 speed ke atas. Jadi untuk mobil ini dia sudah mobil 6 speed transmisinya, 6 speed maju plus 1 speed mundur, jadi betul-betul mantap. Untuk mobil ini oli transmisinya saya pakai ini guys. Nah ini guys oli maticnya, jadi keluaran dari Total Fluid Matic LP. Dia ini yang untuk AT konvensional SP4, jadi untuk mobil ini bisa pakai oli transmisi matic yang SP3 atau SP4, tapi untuk yang lebih bagus pakai SP4. Jadi oli ini dispesialkan untuk mobil-mobil bertransmisi AT konvensional atau ATF yang bertransmisi 6 speed ke atas ini. Jadi dia kalau pakai ini dia pertama lebih awet, terawat transmisinya, masa pakainya pun lebih panjang, kemudian perpindahannya betul-betul bagus, halus. Cuma harganya sedikit agak mahal, 1 liter gini sekitar 160-an untuk harga wilayah Jambi. Ada banyak dijual di toko-toko oli Jambi atau di bengkel spesialis dari Hyundai dan Kia. Bagus olinya ini, recommended. Untuk pengecekan level olinya pun dia tidak ada seperti mobil-mobil biasa, ada di bagian sini ada dipsticknya, tapi untuk mobil ini tidak ada, dia adanya di sini, di bagian bawah sini. Itu dia di situ. Jadi apabila olinya ada keluar dari situ, berarti olinya itu dia sudah level yang cukup. Guys, ini kita coba lihat kondisi bagian dalam mesinnya. Untuk mobil-mobil bekas ini sedapat mungkin kita perhatikan itu jangan sampai ada sludge atau kerak-kerak oli di dalam. Jadi untuk mobil ini bersih ya guys, kelihatan bersih. Mobil ini menggunakan oli mesin Shell Helix. Oke, tadi agak gelap ini saya center, jadi itu kondisinya lapang, untuk perawatannya pun gampang guys.
Nah ini ada P, R, M, D, dan ini ada triptoniknya, mode manualnya. Jadi mode manualnya saya coba hidupin dulu. Nah ini ya guys, ini P, ini bagian R, N, D, dan untuk kita jalan di mode manualnya, dia tinggal geser ke sini. Ini untuk shift up, ini untuk shift down. Contohnya ini ya, ini posisi gear di 1, kita shift up, naik ke 2. Nah itu, pada saat berjalan di shift up lagi bisa naik ke 3 sampai dengan ke 6. Ini guys ya, jadi untuk membalikan lagi ke mode maticnya tinggal digeser ke sini. Oke, jadi mobil ini sangat enak untuk berkendara dengan nyaman, bisa menggunakan mode transmisi maticnya. Untuk dengan sangat agresif bisa menggunakan mode manualnya. Nah ini misalnya mau berkendara dengan agresif di tanjakan maupun penurunan, maupun misalnya ingin memperoleh engine brake yang bagus pada saat penurunan jauh, bisa menggunakan mode ini. Nah ini oke. Jadi pada mode ini RPM itu kita yang ngatur pada mode ini. Sementara kalau pada mode matic ini berjalan santai, tapi walaupun santai dia bisa tetap tenaganya besar dan kecepatannya bisa sangat tinggi karena dia maticnya tipe konvensional dan 6 speed. Oke, makanya tenaganya pun dapat, masalah speednya pun dapat. Oke, kita kembali lagi lihat eksteriornya dulu ya. Kita lihat mulai dari depan ya guys. Ini yang seperti tadi, lampunya, headlampnya bentuknya sangat futuristik, mewah guys. Dipadu dengan lampu kabutnya, jadi desainnya betul-betul cantik, kekinian, keren. Jadi ini lampu kota, lampu sein, lampu utamanya. Ini fog lampnya, bagian bumpernya cakep guys ya. Ini ada skid track di bawahnya untuk ciri khas SUV. Bagian grill depan ada emblem Hyundai. Ini tipe seperti ada profil seperti honeycomb gitu, dan untuk air damnya untuk menahan memperoleh udara untuk sebagai pendingin radiator. Oke. Ini sama dari sisi kanan, dan ini cupnya. Jadi cupnya ini ada lekuk-lekuk body yang sporty. Wah ini cakep guys ya. Jadi ada profil ini naik dan turun, dia seperti bertingkat, naik lagi dan turun. Jadi ada garis body yang membuat kesannya betul-betul berotot dan sporty. Kelihatan dari depan bagian cupnya di atas. Cakep kan? Oke. Untuk bannya ini ring 17 dengan profil 215/60 ring 17. Untuk yang mobil ini terpasang ban Savero. Ini bagian fender depannya. Ini atasnya, ini ada lekukan bodi pemanjang sampai ke sini, kemudian disambung lagi dengan lekukan dari sini sampai ke belakang. Nah, cakep. Kaca spionnya sudah ada lampu sein sini, jadi tidak ada lagi di sini. Kacanya pun dia ukurannya besar. Ini guys, mantap. Handle pintu tipe tarik, bukan tipe cungkil. Ini pelipis kaca sudah dilengkapi dengan talang air yang pipih, lebih rapi dia. Nah, bagian kaca di pilar C-nya ini bagus ya, kecil, tidak besar ya.
jadi kesannya betul-betul sporty dan kokoh. Ini guys, keren sekali. Ini penampakan dari belakang, jadi bentuk lampu belakangnya pun mirip-mirip dengan lampu depan, shape-nya itu. Nah, cakep. Ini ada dilengkapi juga dengan spoiler atas dan high mount stop lamp. Ini high mount stop lamp yang agak merah, soalnya agak gelap nih. Kemudian ada defogger di kaca belakang, rear wiper. Di bagian sini dia ada lekukan seperti agak datar, jadi seperti kesannya ada spoiler di bagian bodi belakang. Ini lekukannya. Nah, ini cakep guys. Handbrake Tucson atau Tucson. Ada sensor parkir sebanyak 4 pieces di belakang ya. Jadi kalau mau parkir jadi lebih aman dia. Ada reflektor. Oke. Tampaknya di bagian sini juga dia ada dikasih body side molding dari bahan hard plastik semua ini. Jadi dia lebih rapi, kesan SUV-nya lebih kental. Nah, itu bahannya bagus guys. Sama dia, satu bahan hard plastik. Sini ya, dia nyambung rapi di sini, sambung rapi sampai ke depan. Bagian eksteriornya. Ini bagian pilar A nya kokoh dan rapi ya guys. Terus ini saya ambil center dulu. Nah itu guys, jadi ini pun bersih sekali dia, bersih. Seat bagian ininya masih asli, bebas dari tabrakan parah. Nah, ya. Jadi kondisinya betul-betul bersih. Ini pilar B. Pilar B, pilar C juga begitu, kondisinya masih asli. Lanjut guys ya. Dari bagian atasnya, dari sebelah atasnya. Oke guys, sekarang kita coba lihat interiornya. Lihat sekilas guys ya. Nampakkan interiornya. Kita lihat dulu dari door trimnya. Ini door trim dari sisi sopir. Ini ada reflektor di bagian sininya, tempat untuk cup holder, dan materialnya ini dari bahan hard plastik dengan ada tekstur jeruk. Ini untuk tombol-tombol pengontrolan power window, central lock, dan electric mirror. Rapi ya guys. Nanti bentuknya ini speaker. Nah, bentuknya cakep sekali guys. Oke. Ini door trim baris kedua. Sama juga, cuma di bagian speaker ini dia warnanya coklat tua juga. Oke. Ada dilengkapi juga dengan child lock untuk safety. Ini kondisi bagasinya yang luas. Nah,
Ini ada dilengkapi dengan tray. Traynya bisa dilipat seperti ini. Ya, dilipat seperti itu. Jadi bisa dapat bagasi yang luas sekali. Dilengkapi juga dengan power outlet. Jadi kalau untuk cas listrik, untuk pasang kulkas kecil bisa. Dan lantai bagasinya ini dari seperti bahan bludru, aslinya berwarna coklat tua. Mantap sekali, kesannya mewah. Ada juga untuk pocket-pocket tempat penyimpanan, barangnya lengkap di sini. Dan untuk ban serepnya ini guys. Nah, ini. Bisa kita lihat kondisi tulang-tulang di bagian belakangnya juga aman. Sil-sil belakangnya semua aman, tulang-tulangnya. Ini dongkraknya. Oke. Ini penutup ban serepnya juga ada dilapisin dengan semacam peredam. Jadi bahannya dari fiber dan di bagian bawahnya ini, nah itu dari ada peredamnya. Memang mobil ini pada saat dikendarai memang hening dia. Keheningannya ini boleh lah, bagus. Suaranya senyap di dalam mobil, jadi nyaman sekali berkendara. Ini kondisi trim bagian pintu bagasi. Ya, ini. Ya. Kita lihat semua. Ini bagian tulang-tulangnya di bagian bagasi, las-las titiknya semuanya masih aman. Juga hidroliknya pun ini masih bermain, masih bagus. Ini dari bagian sisi sopir sebelah kiri. Ini speakernya juga di depan seperti ini tampaknya ya. Ini dari belakang sebelah kiri sama. Ini untuk kursi bagian belakang, guys ya. Dia dari bahan kulit asli. Jadi untuk mobil ini dari kenyamanan, kemewahannya dia sangat bagus. Ini untuk armrestnya. Kalau tidak mau dipakai, ini ada untuk cup holder di armrest. Kalau tidak dipakai, ini bisa dilipat seperti ini. Oke. Dan untuk akses belakang bisa kita buka ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi bisa langsung gampang mengakses barang dari belakang juga. Oke. Bukanya itu pakai tuas di sebelah sini. Dan untuk seat belt bagian belakang dia tipe fix. Ini penampakan bagian bagasi dari dalam rapi sekali. Ini ada tertutup oleh tray. Jadi untuk privasi di bagian bagasi orang tidak perlu melihat barang-barang di belakang. Dilengkapi dengan pegangan tangan di belakang dan ada gantungan untuk baju. Di sebelah sini tidak ada gantungan baju, cuma pegangan tangan di bagian depan. Dan plafonnya ini dari bahan yang bagus, berwarna coklat muda. Nah, ini profilnya bagus sekali, bahannya warna coklat muda. Kapan? Ya, ini plafonnya. Ini bagian atas plafon dia dilengkapi dengan lampu baca sistem tekan. Oke, dan ini tempat kacamata.
canggih. Ini sun visornya dan dilengkapi dengan mirror, sama kiri kanan dilengkapi juga dengan mirror. Kemudian kaca spion tipe day and night. Oke. Untuk seat belt bagian depan dia tipe adjustable, jadi bisa diatur ketinggiannya. Ya, kerennya tekan, tekan, ya. Untuk bangku bagian depan di sebelah belakangnya ada bahan dari cover yang keras, jadi dia kesannya kokoh dan rapi. Dilengkapi dengan laci dari kayak jaring-jaring lentur. Oke, ini konsol box bagian depan dilihat dari belakang. Di atas bahan kulit, di bawahnya hard plastik yang cukup besar untuk penampungannya. Visibilitas dari bangku belakang biar kita untuk melihat ke depan. Oke. Untuk mobil ini dipasangin karpet mie dan bersih dalamnya guys, sampai ke bawah-bawahnya itu bersih. Itu ada untuk AC, jadi kalau pasang AC bisa keluar dari bagian kaki di belakang, jadi agak sejuk lah kaki belakang. Lanjut, untuk kursi bagian depannya juga sama, dia dari bahan kulit asli bawaan, dan untuk bangku depannya dilengkapi dengan high adjuster. Nah, ini untuk naik turun, jadi kalau untuk menaikkan diangkat ke atas, untuk menurunkan tekan ke bawah. Oke. Kursi bagian depan sebelah kiri sama juga, tidak ada yang rusak, kuat bahan kulitnya. Dan ini center konsol boxnya guys. Dilengkapi juga dengan untuk colokan listrik 12 volt dan colokan untuk aux, iPod, USB. Dan yang sebelah yang kosong ini colokan untuk lighternya, untuk api. Ini tuas transmisi. Jadi desain konsol tengahnya ini cakep guys. Ini ada bentuk seperti pegangan gini. Ini dia. Ini dia rapi dia bentuknya. Ya. Oke. Untuk tuas buka bensin ada di bagian sopir sebelah bawah, ini tinggal ditarik. Dan untuk buka kap mesin ada di sini. Ini untuk gas, rem, dan itu untuk footrest-nya. Jadi supaya lebih nyaman. Sementara untuk konektor untuk scan-nya itu ada di sini. Nah, itu guys. Oke, kita sudah ada di dalam kabin mobil ini. Bisa kita lihat dashboardnya. Dashboardnya desainnya sangat apik dan menarik. Kesannya seperti besar dan kokoh. Nah, seperti ini. Ini setirnya. Ini kondisi door trim tadi, dan ini pilar A-nya. Jadi untuk mengoperasikan mobil ini, ya walaupun kelihatan mewah seperti ini, tapi dia mewah dan pengoperasiannya sangat mudah sekali. Oke, seperti ini posisi tangan kita di ikatan miring gini, posisi tangan kita enak sekali untuk mengatur tombol power window sama electric mirror, sangat nyaman sekali. Kualitas sound systemnya juga dia surrounding, jadi bagus sekali.
Oke, ini bisa kita lihat bahan plastiknya, kulit jeruk, dashboardnya, unitnya. Di sini ada tempat laci penyimpanan barang. Ini head unitnya. Head unitnya ini model built-in, jadi kelihatan lebih rapi. Memang ada beberapa konsumen juga, ada beberapa orang yang menggantinya ini dengan TV Android, tapi kayaknya model originalnya ini lebih asik kayaknya, original. Ini saya coba nyalakan, on kan dulu. Nah itu, oke. Ini ya, ini untuk tombol pengontrolan AC-nya, ini untuk kecepatan angin, ini untuk di bagian depannya angin sembur ke depannya supaya mencegah kalau ada berkabut gitu, berembun. Ini untuk maksimal AC, ini untuk pengontrolan AC karena mobil ini juga diproduksi di negara dengan 4 musim, Eropa dan lain sebagainya, makanya dia ada pemanas, ada heaternya untuk pendingin. Ini arah semburan anginnya ke badan dan kaki, ke kaki dan ke kaki dan di kaca. Oke, yang seperti tadi, kotak penyimpanan konsol box ini cukup besar di dalam. Nah, itu besar sekali dalam dan rapi. Ini ada untuk cup holder 2, dia besar dia. Ini seperti tadi saya bilang ada seperti pegangan, jadi ciri khas mobil-mobil SUV, ada pegangan di bagian ini dan kokoh. Oke, ini untuk rear defogger, ini untuk tombol untuk lampu kabut di depan. Oke, tadi. Dan ini untuk pengaturan trip meter di bagian MID. Ini setirnya dari bahan soft touch, dan ini sudah di retrim dengan kulit yang bagus. Oke, mobil ini sudah ada airbag, pengamanan airbag. Ini untuk kontrol audio steering yang terintegrasi dengan head unit yang di sini, jadi pengontrolannya bisa lewat sini. Oke, jadi sangat simpel sekali. Untuk membesarkan volume tinggal didorong ke atas, kecilkan tinggal didorong ke bawah. Oke, ini untuk mengganti lagu. Ini ya, ada tombol mute-nya sama mode, agak kurang jelas ini. Oke. Dan untuk kualitas soundnya ini tidak perlu ada tambahan power dan segala macam, karena kualitas soundnya ini sudah betul-betul luar biasa bagus. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi, takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti, cintamu sanyaman mentari pagi, seperti pelangi dan nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati aku bahagia, milikimu seutuhnya. Bagus kan kualitas soundnya. Dan ini tampilan MID nya guys, kita lihat cakep sekali dia warnanya. Jadi warna biru, ada merahnya, dia keren, cakep, cantik. Jadi ini bagian MID-nya, ini posisi transmisi ada P, R, D. Kemudian kalau masuk di mode manualnya nanti ini ada shift up sampai dari 1 sampai ke 6.
ini untuk suhu mesin, ini untuk konsumsi bahan bakar, ini untuk jarak berapa liter per kilometernya. Jadi ini angkanya masih kosong karena di reset. Nah ini bisa kita reset. Oke, caranya reset dengan ditekan ini lama. Jadi pada saat kita mau mengukur bahan bakar, kita reset, kemudian kita jalan sampai berapa ratus kilometer, nanti kelihatan. Tripnya juga ini kelihatan nanti berapa. Cuma kalau odometernya ini tidak bisa di reset karena ini menunjukkan jarak yang ditempuh kendaraan ini dari pertama kali keluar dari dealer, dari baru sampai sekarang sudah 112.000 kilo. Kalau trip meter ini bisa kita ubah-ubah, misalnya kita mengukur jalan dari sini ke daerah mana tujuan kita, berapa kilometer perjalanan kita, ini bisa nanti ketahuan sudah berapa kilometer kita jalan, konsumsi bahan bakarnya berapa kilometer per liter. Juga dari sini bisa ketahuan juga kira-kira sisa bahan bakar yang kita miliki bisa untuk jalan berapa kilometer ke depan. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya di sini sudah ada penunjuk, wah sisa bahan bakar ini tinggal 10 km, berarti kita sudah boleh ancang-ancang untuk ngisi bahan bakar kembali. Oke. Jadi mobil ini untuk pengoperasiannya betul-betul simple sekali, dan kondisinya pun di dalam ruangan ini sangat nyaman, betul-betul sangat nyaman. Kabinnya pun senyap. Oh ya, ini ada Twitter speaker di sini. Jadi suaranya memang bagus sekali dia. Dia sangat senyap sekali karena bodinya pun dia tebal dari bahan yang berkualitas. AC-nya pun dingin. Jadi rasa berkendara di dalam itu akan sangat nyaman. Posisi kursi yang besar, ruangan yang lega. Ruangan ini benar-benar lega karena memang lebar mobil ini ya termasuk yang sangat lebar. Ruangan lega, konsumsi bahan bakar juga yang tergolong irit. Mobil ini saya pakai konsumsi bahan bakar dalam kota sekitar 18 sampai 19. Kalau luar kota ini berkisar 111. Jadi ya termasuk irit lah, tapi tenaganya besar sekali. Ini 2000 cc dan sangat responsif karena dia menggunakan transmisi AT konvensional yang 6 speed. Jadi mobil ini sangat responsif dan juga sangat cepat sekali karena dia 6 speed. Dan apabila kita membutuhkan berkendara dengan agresif, baik di jalan datar, penurunan atau apa, kita bisa masuk ke mode manualnya. Nah ini guys, mode manualnya. Oke, sekarang kita coba scan mobil ini untuk mengecek mobil ini ada trouble atau enggak. Kita bisa lihat kesehatan mobil ini secara keseluruhan. Sebentar saya connect dulu dengan OBD-nya. Oke, ini kita lihat. Kita mulai scan mobil ini. Dia lagi membaca. Kita lihat health reportnya. Oke, proses scanning sedang berjalan. Jadi di sini sudah keluar bagian transmission control modulnya, dia tidak ada masalah. Electronic stability programnya dia oke. Ini ECM-nya tidak ada masalah. ECM yang lead all tidak masalah, oke. Unleaded tidak masalah semua. Ini semua unleaded gain tidak masalah. Yang transmission control module tidak masalah. Electronic stability programnya tidak masalah, oke. Airbagnya semua oke. Sama body control modulnya tidak ada masalah. Smart junction blocknya tidak ada masalah. Jadi setelah 100% mobil ini dalam kondisi semuanya sehat, aman untuk dipakai. Mantap. Oke, keluar dulu.
Untuk rasa berkendara mobil ini nanti akan saya buatkan video selanjutnya pada saat test drive nanti. Tapi yang jelas mobil ini sangat nyaman dikendarai. Tingkat kebisingannya pun sangat kecil, jadi betul-betul nyaman di dalam dengan kabin yang luas, daya tampung yang besar, mesin dengan tenaga yang besar, membuat kita percaya diri untuk melakukan perjalanan jauh, dan handlingnya pun yang sangat enak, didukung dengan power steering yang tipe hidrolik yang sangat ringan. Jadi untuk transportasi dalam kota pun dia sangat nyaman, belok masuk keluar lorong dia sangat nyaman, untuk parkir enak, mau ke mall belanja barang, masukin barang banyak ke bagasi dia cukup luas bagasinya. Pada saat kita melewati jalan dengan kondisi yang buruk pun dia oke, karena kaki-kakinya pun dia bagus dia. Kemudian juga pada saat kita lewat jalan tol juga nyaman karena transmisinya 6 speed. Pada intinya mobil dengan kelas dan kualitas seperti ini, harga secondnya ini amat sangat terjangkau, bahkan bisa saya katakan ya sama dengan harga-harga mobil LCGC, tapi kualitas dan kenyamanannya sangat-sangat baik mobil ini. Untuk harga pasaran mobil ini bisa kita lihat juga di marketplace mobil yang ada, seperti di OLX atau juga di Facebook. Kita bisa cari di situ dengan berbagai rentang harga dan berbagai rentang kondisi kendaraannya. Sementara untuk perawatan mobil ini untuk wilayah Jambi ini termasuk gampang, karena di sini ada dealernya, yaitu dealer Hyundai di daerah Palima. Atau juga kalau mau yang bagus tapi harga sedikit miring, di sini ada spesialis mobil Kia dan Hyundai, ada di daerah Arizona. Untuk spare partnya bisa kita beli secara online, banyak melimpah. Beli langsung di sini juga ada, terutama yang fast moving dia ready. Kalau untuk yang slow moving, misalnya yang body part, itu ada di marketplace, di online itu tersedia, paling butuh waktu 3-4 hari sampai. Oke, demikianlah review singkat mobil ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan mobil ini bisa menjadi mobil pilihan Anda semua. Terima kasih.